Assalamualaikum. Sebelum kita mulai, mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat pagi anak-anak. Kita mulai untuk materi yang teks kedua, yaitu cerita fantasi. Cerita fantasi untuk KD yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Mengidentifikasi unsur pembangun teks cerita fantasi dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi jenis cerita fantasi dengan tepat. Ada yang tahu anak kecil ini memakai baju apa? Kapten Amerika. Ya, betul, Kapten Amerika. Kalian tahu cerita kehebatan tentang Kapten Amerika? Coba kalian ingat-ingat kembali, atau bisa juga cari di internet mungkin cerita tentang Kapten Amerika. Nah, ini adalah salah satu contoh cerita fantasi. Contoh yang kedua ada di dalam buku paket yang kalian pinjam dari sekolah. Judulnya Ruang Dimensi Alfa karya Ratna Juwita. Bisa kalian baca. Itu juga merupakan salah satu contoh cerita fantasi. Gitu ya. Baik, kita masuk materi. Materi yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur pembangun cerita fantasi. Ada 4 unsur pembangun cerita fantasi itu. Yang pertama, cerita terbuka terhadap daya khayal penulis. Jadi cerita fantasi itu daya khayalnya tinggi. Ya. Yang kedua, menggunakan berbagai latar. Ada lintas ruang dan waktu. Contohnya tadi Kapten Amerika. Itu beku di dalam es itu 20 tahun kemudian baru keluar gitu ya. Yang ketiga, tokoh unik memiliki kesaktian. Karena beku selama 20 tahun dan memiliki sebuah tameng, akhirnya memiliki kekuatan. Begitu. Yang D, bersifat fiksi. Berarti fiksi itu khayalan. Apa ada orang beku selama 20 tahun begitu ya? Coba nanti dibaca kembali. Baik, itu adalah unsur pembangun cerita fantasi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis cerita. Ada 4. Yang pertama, fantasi total, yaitu fantasi pengarang terhadap objek tertentu yang tidak terjadi dalam dunia nyata, termasuk nama-nama dalam cerita, semua benar-benar rekaan pengarang. Ya. Yang kedua, fantasi irisan, yaitu mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, termasuk nama atau peristiwa yang pernah terjadi di dunia nyata. Yang ketiga, latar sejaman, yaitu latar yang digunakan satu masa, yaitu fantasi masa kini, fantasi masa lampau, fantasi yang akan datang atau futuristik. Yang keempat, latar lintas waktu, yaitu fantasi menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan masa kemarin atau prasejarah, masa kini atau 40 tahun yang akan datang, namanya futuristik. Itulah 2 materi mengidentifikasi unsur pembangun cerita fantasi dan mengidentifikasi jenis cerita. Mengidentifikasi unsur ada 4, cerita terbuka, menggunakan latar, tokohnya unik, bersifat fiksi. Jenisnya ada 4, fantasi total, fantasi irisan, fantasi latar sejaman, fantasi latar lintas waktu. Baik, kita masuk ke latihan. Ada 2 latihan, kalian bisa mengerjakan di dalam buku tugas. Yang pertama, jelaskan unsur pembangun cerita teks fantasi. Yang kedua, jelaskan jenis cerita fantasi. Baik, demikian materi
Yang pertama teks fantasi. Jangan lupa mengerjakan latihannya ya di buku tugas. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi teks fantasi berikutnya. Assalamualaikum.